Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Dapur Jawa, khususnya zodiak Gemini. Thank you for clicking this video ya. Dan semoga kalian baik-baik saja, semua diberikan kemudahan dan banyak kebahagiaan yang mungkin dihadirkan oleh Tuhan dan semesta untuk kalian ya. Oke, di sini ada tema kita adalah kenapa takdir memilih kamu. Di sini ada pile A, B, and C. Oke, saya akan shuffle dulu untuk pile A, B, and C. Kalian pilih sesuai dengan hati kalian. Di sini ada round and round, reversa. Ada breathe. C, ada to the sea. So kalian pilih sesuai dengan hati kalian ya. Ambil nafas mungkin dalam-dalam untuk memilihnya. Oke, kita akan bacakan untuk yang A, round and around. Round and around. Saya taruh sini ya. Akan saya shuffle oracle cardnya dulu. Gemini ya. Gemini yang A, round and around. Mungkin bisa dibilang energi Gemini saat ini lagi mengalami fase masih kayak pencarian. Dirimu masih fase pencarian jati diri. Masih fase dimana belum menemukan kayak titik yang cocok untuk hidup kamu, atau dirimu masih kayak mencari titik itu, titik dimana kamu bisa tahu tujuan hidup kamu, titik dimana kamu bisa melihat apa sih yang mesti kamu lakukan untuk masa depan kamu. Exhaustion, bisa dibilang memang banyak hal yang mungkin bikin kamu sangat capek dan lelah, banyak hal yang bikin kamu merasa bahwa akhir-akhir ini mungkin ya, baru-baru ini atau mungkin saat ini kamu merasa kayak ini adalah hidup yang tidak kamu inginkan. Hidup kamu masih jauh dari, mungkin ibarat kata kamu jauh dari orang kamu sayangi, kamu jauh dari keluarga yang sebenarnya kamu ingin banget dekat sama keluarga. Jadi sepertinya Gemini yang E ini, yang A, ini lagi kayak jauh dari kampung halaman mungkin, atau dari seseorang dia sayangi, atau dia benar-benar jauh dari keluarga dia. Dia harus kayak mungkin bekerja di suatu tempat yang jauh banget dari kampung halaman dia, atau jauh banget dari keluarga dia. Trust ya. Di sini ada trust. Oke, saya akan ambil. Kamu memiliki kayak keyakinan sih bahwa mungkin kamu jauh, atau lagi kayak ibarat kata lagi berkelana saat ini, karena memang untuk sesuatu yang lebih baik pastinya. Tetapi di sisi lain memang kamu merasa kayak capek karena mungkin kerinduan terhadap saudara, anak mungkin, atau suami atau istri atau orang tua ya di sini. So untuk kartu tarotnya kita lihat di sini ada Three of Swords, Five of Cups. Nah di sini kayak Three of Swords ini lebih ke kayak bisa dibilang kamu memang lagi kecewa, lagi sakit hati, lagi broken banget, lagi jatuh banget. Kamu benar-benar merasa kayak dikhianati oleh seseorang, padahal kamu sudah jauh-jauh pergi untuk mencari demi masa depan ya mungkin. Jadi kamu kayak kecewa dengan seseorang, sepertinya kecewa mungkin dengan orang-orang yang dekat dengan kamu. Dan Eight of Wands, seperti kayak merubah hidup kamu dalam seketika saat ini ya. Kamu lagi kayak kepercayaan kamu mungkin benar-benar kayak ibarat kata dikhianati. Kepercayaan kamu kayak dihilangkan. Dan Knight of Wands di sini saat ini kamu kayak ibarat kata kayak memulai lagi, mengawali lagi agar dirimu kayak bisa hidup. Walaupun di sini mungkin masih kayak setengah hidup. Ya, maksudnya gini, dari saya merasakan bahwa yang A ini memang di sisi lain ada kayak sakit hati, sedih. Dia masih kayak berusaha untuk bagaimana sih dia ngasih peluang dirinya, memanfaatkan peluang hidup yang ada dan untuk bisa bertahan. Meski mungkin yang ada banyak rasa lelah dan capek yang kamu rasakan. Di sini ada Nine of Swords, kekhawatiran,
rasa mungkin ibarat kata takut, rasa sedih yang bisa dibilang menekan kamu. Terkadang di sini kecemasan-kecemasan atau memang banyak sekali urusan yang harus kamu selesaikan yang membuat kamu sangat cemas dan sedih. Di sini masih kayak membelenggu si Gemini atau Gemini di sini ya. So, Nine of Pentacles. Di sini ada urusan uang ya, uang yang sangat besar yang mungkin harus kamu selesaiin. Uang yang sangat gede. Kita lihat lagi. Ada Queen of Cups yang bisa dibilang kamu lagi mengusahakan itu. Mengusahakan uang yang sangat besar, rezeki yang sangat besar, mungkin bisa jadi untuk masa depan kamu, masa depan keluarga kamu, dan saat ini memang Gemini memang harus bekerja keras. Walaupun kamu mungkin sangat sedih, sangat capek, dan kamu juga mungkin beberapa mungkin barusan dikhianati ya oleh seseorang atau dikecewakan oleh seseorang. Tetapi kenapa Tuhan memilih kamu? Karena ini. Karena Queen of Cup di sini, dirimu seseorang yang mampu menampung semua ini. Dan sepertinya dirimu juga memang ibarat kata akan diberikan sesuatu juga yang layak seperti yang mungkin kamu rasakan saat ini. Jadi Tuhan itu maha adil. Tetapi terkadang keadilan Tuhan itu kita tidak bisa tahu. Tidak bisa tahu atau terjawab saat ini. Keadilan Tuhan itu biasanya bisa dibilang kita akan tahu setelah kita bisa melewati itu. Ya, Page of Pentacles. Kita lihat lagi, kita cari lagi di sini ada Queen of Swords. Queen of Swords adalah energi kamu. Energi di mana kamu berusaha untuk baik-baik saja, berusaha untuk bisa melawan rasa takut, bisa melawan rasa sedih, bisa melawan rasa kecewa untuk moment to moment. Nah, di sini ya, moment to moment. Which is kamu sedih, which is kamu mungkin masih sakit hati, tetapi kamu harus tetap bisa bertahan in every moment of your life ya. Jadi in every moment of your life ini kamu harus bisa kayak bagaimana kamu bisa menjaga keseimbangan ya. Di sini karena memang keseimbangan sangat penting sih. Keseimbangan jiwa lahir batin kamu tuh sangat penting di sini untuk dirimu bisa bertahan. Karena ini adalah berpengaruh dengan mental kamu. Di sini kamu tuh lagi dilatih sama Tuhan dengan mentality baja lah. Suppression di sini adalah lebih ke kayak ada sesuatu yang memang harus kamu tekan luar biasa agar kamu bisa bertahan. Ada sesuatu yang bisa dibilang kamu harus kayak bisa menguatkan diri kamu secara luar biasa untuk dirimu bisa kayak ya, melakukan kayak pergerakan terus. Nggak ada yang namanya berhenti di sini Gemini. Ada jumping cards ya. Di sini ada Ace of Wands. Nah, di sini kan ada titik di mana kamu nggak semangat. Ada titik di mana kayak kamu tuh merasakan kayak hancur banget dan kayak nggak tahu harus mesti ngapain. Apapun yang kamu perjuangkan seolah-olah tidak ada artinya di sini. Nah, di sini ada Ace of Wands. So, for now mungkin ini semua harus kamu balik begini. Kamu harus yakin deh bahwa apapun yang terjadi di sini bukanlah Tuhan bukan Tuhan tidak sengaja, tetapi memang sengaja kamu dijadikan seperti ini, sengaja kamu diuji seperti ini dan dikehendaki seperti ini karena kamu akan menjadi seseorang yang bisa dibilang memiliki ketangguhan, kekuatan dan mungkin ketangguhan jiwa kamu ini yang bisa kayak nanti menyelamatkan banyak orang, mungkin keluarga kamu, saudara-saudara kamu. Nah, di sini kamu memang harus punya ketangguhan ini. Kamu dibuat seperti ini karena untuk menerima sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hanya kamu yang bisa seperti ini. Kenapa Tuhan sangat percaya? Kenapa Tuhan memilih kamu? Kenapa takdir memilih kamu? Karena Tuhan percaya kamu bisa mengatasi masalah ini dan kamu bisa menjadi tahu hikmahnya apa sih. Tuhan ingin apa sih ke kamu gitu ya. Tuhan ingin menjadikan apa sih gitu. So the next card di sini ada journal. Jadi saat ini kayak kamu masih kayak di setiap step hidup kamu itu kayak seperti jurnal yang mungkin dibuat oleh takdir untuk bisa diarahkan ke arah yang diinginkan oleh takdir itu pula. Di sini ada be still ya, be still. Saat ini yang bisa kamu lakukan adalah hanya diam. Be still ya. Diam di sini bukan berarti kamu hanya pasrah, tapi mungkin ini adalah saat kamu diam dulu lah. Terima dulu apapun yang terjadi.
Terima dulu dengan positive thinking, tapi pastinya dengan positive thinking. Tunggu, kamu menunggu, dan kamu dengan bersabar dan jangan marah, ibarat kata, atas semua hal yang mungkin terjadi pada kamu. Bilang ke Tuhan bahwa Tuhan, aku kuat, aku mampu, dan aku yakin bahwa ini adalah sebuah jalan yang kau berikan padaku dan untuk menjadikan aku hambamu yang terbaik. Nah, di sini be still. So, yang kamu lakukan adalah mungkin diam dan terus berdoa dan terus berharap, clear your energy field. Kenapa kamu harus diam? Karena ini tadi, clear your energy field. Untuk ngebersihin. Jadi orang-orang yang menyakiti kamu di sekitar kamu, orang-orang yang mengecewakan kamu itu sebenarnya ngebersihin secara otomatis dengan cara Tuhan sendiri, dengan cara takdir sendiri yang mungkin let's say it's really hurt for you, tetapi sebenarnya ini untuk ngebersihin secara cepat. Dengan cara kamu mungkin ditunjukkan orang-orang yang mungkin gak baik di sekitar kamu, atau orang-orang yang gak setia sama kamu, atau orang-orang yang memang memanfaatkan kamu. Di sini sakitnya itu bisa, kalau kamu ikhlas dan merelakan, ini bisa kayak cleanse your energy, ya, kayak ngerilis energi kamu yang dari hal-hal nggak baik. Jadi di sini yang kamu lakukan adalah itu tadi. Apapun yang mereka lakukan kamu diam, tetapi bukan berarti diam nggak tegas, gitu ya, nggak tegas, tapi kamu harus tetap tegas, diam, dan mungkin tidak banyak merespon mereka. Dengan banyak diam, dengan dirimu fokus terhadap tujuan hidup kamu dan masa depan kamu. Jangan biarkan kamu bersedih, jangan biarkan kamu mungkin akhirnya lose control. Yang terpenting saat ini adalah dirimu. Fokus dirimu, dan kamu harus bisa membahagiakan diri kamu juga. Tunggu sampai momen-momen terpenting yang dikasih Tuhan itu datang. Jadi apapun yang mereka lakukan, relakan dan lepaskan. Itulah karena takdir memilih kamu. Bagaimanakah pile B? Untuk Gemini ya, untuk Gemini ya. Oke, pile B Gemini. Gemini, breathe. Mungkin ini waktu dimana Gemini disarankan oleh semesta atau oleh kehidupan kamu untuk dirimu bisa kayak melepaskan banyak hal, untuk bisa menenangkan diri, untuk bisa lebih kayak menyerap energi-energi positif ya, dan melepaskan energi-energi negatif, yaitu energi negatif itu adalah mungkin sedih, capek, marah, dendam, atau kecewa. Yang saat ini yang kamu lakukan adalah semestinya adalah kamu lebih banyak menerima hal-hal yang kurang baik atau yang baik itu dengan dengan sesuatu yang sama. Maksudnya kamu mungkin kalau menerima hal baik kamu bisa sangat welcome. Tapi sesuatu yang tidak baik kita manusia kita kurang welcome. So, saat ini yang kita lakukan adalah bagaimana kita welcome dengan every moment yang dikasih Tuhan ke kita. Kenapa takdir memilih kamu? Kita lihat untuk the next card ya, kartu berikutnya dengan oracle card. Saya akan shuffle dulu. Gemini, pile B. So, compromise. The next card di sini ada new vision. The next card di sini ada creativity. And the next card di sini ada the burden. Dan ada the lovers. So, Gemini saat ini mungkin ada sesuatu yang sebenarnya berhubungan dengan ya pasangan mungkin, atau berhubungan dengan pacar kamu atau kekasih kamu ya, pasangan yang saya artikan lebih ke kayak dirimu mungkin sudah menikah, dan beban ini lebih ke kayak sesuatu hal yang berhubungan dengan visi misi kalian berdua. Kalian berdua tidak sevisi misi, dan ada hal-hal, ada prinsip-prinsip yang mungkin terkadang berbeda, dan kayak ada banyak hal di sini memang yang harus dibutuhkan. Creativity itu lebih kayak cara Gemini bagaimana menyatukan kompromis kalian masing-masing, visi misi kalian masing-masing. Nah, untuk bisa berjalan sama, ini memang membutuhkan perjuangan yang hebat, perjuangan yang luar biasa untuk Gemini. Di sini ada the burden. Ini akan kayak komunikasi kalian itu terkadang mengalami beban.
komunikasi kalian tuh kayak terkadang tidak begitu lancar, tidak begitu enak, karena itu perbedaan prinsip, perbedaan visi, perbedaan cara berpikir, ya, perbedaan cara perspektif melihat hidup, sehingga mempengaruhi kalian mungkin berkomunikasi di sini. Di sisi lain kamu sangat menyayangi pasangan kamu, kekasih kamu. Kita lihat untuk kartu tarotnya, Gemini Pile B. Kartunya sangat besar, jadi ini tangannya kecil ya. Oke, Gemini Pile B. Ups, bentar. Saya kocok begini aja ya. Ini di sini ada Five of Pentacles. Terkadang perbedaan ini berhubungan karena keuangan. Eight of Wands. Terkadang mungkin satunya kamu kerja keras, satunya mungkin gak seperti kamu. Jadi banyak sekali perbedaan di antara kalian berdua. Yang satunya mungkin benar-benar rajin, atau mungkin bisa dibilang sangat perfeksionis, yang satunya mungkin tidak. Jadi kayak ada hal-hal yang seperti itu sih yang terkadang menjadi kayak beban di dalam hati terdalam kamu dengan pasangan kamu. Dan di sini ada keuangan juga, yang terkadang kamu merasa pasangan kamu belum jujur sama kamu, atau pacar kamu belum jujur sama kamu, sehingga ada hal-hal yang di sini bikin, bisa dibilang kadang kamu ingin kayak merubah haluan gitu ya. Merubah haluan, kayak ingin membebaskan diri dari seseorang ini. Sometimes kamu rasa seperti itu, tetapi kamu masih kayak mentolerir hal-hal ini. Kadang kamu masih oke lah, kita punya mimpi bersama, kita punya hal yang harus dibangun. Memang di sini kalau ada Seven of Cup, memang banyak sekali mimpi yang masih dibangun, dan kalian tuh kayak belum saling mengenal satu sama lain. Kalian memang belum dewasa satu sama lain. Kalian kayak belum maturity-nya itu kurang, kematangan masing-masing kurang. Terkadang masih belum bisa kayak ngegabungin antara perbedaan kalian itu menjadi sebuah satu kesamaan yang bagus. Di sini adalah PR-nya, kamu harus kayak bisa mungkin itu tadi lebih, kalau saya merasakan Gemini harus lebih banyak diam. Ya, lebih banyak diam. Di sini ada Ten of Cup, lebih banyak diam untuk bisa tidak begitu ada konflik di antara kalian berdua. Diam tetapi kalian do something, maksudnya tunjukkan sesuatu hal yang mungkin kamu bisa melakukan sesuatu yang keberhasilan yang tanpa kamu berkata-kata, seperti itu. Di sini adalah Ten of Cup, kamu bisa melakukan banyak hal di sini untuk menunjukkan kepada pasangan kamu bahwa kamu bisa mengatasi semua masalah itu. Terkadang memang kita harus kayak ngasih contoh kepada pasangan kita. Tidak hanya kita bicara, tapi ngasih contoh perilaku-perilaku kita yang baik demi masa depan kalian berdua, demi keluarga kalian. Jadi misalnya nih, yang satunya mungkin ibadahnya rajin, satunya enggak nih. Dan mungkin Gemini yang harus ngasih contoh nih. Kamu ibadah aja, gak usah menuntut pasangan kamu untuk melakukan sama seperti kamu. Ya mungkin ini adalah cara Tuhan untuk bisa ngasih petunjuk ke pasangan kamu untuk bisa menjadi seorang lebih baik dengan kamu diam. Dan percaya bahwa kalau kamu baik, energi kamu akan membawa sesuatu yang baik untuk pasangan kamu juga. The Stars. Di sini ada banyak hal yang bisa kamu wujudkan sebenarnya dengan di dalam kehidupan kamu, dan bersama orang ini mungkin banyak hal yang kamu impikan itu terwujud sebenarnya. Cuman memang ujiannya di awal-awal, kamu dengan pasangan kamu, dengan pacar kamu, ujiannya sangat berat. Tetapi untuk banyak hal di luar itu, di luar mungkin visi misi yang berbeda tadi atau cara berpikir yang berbeda, kalian itu banyak sekali akan mewujudkan hal-hal yang luar biasa. Kalian berdua itu bisa kayak ngewujudin sesuatu yang mungkin selama ini tidak bisa kalian gapai, tapi bisa. King of Swords. Di sini Gemini itu bisa memiliki kemampuan untuk merubah banyak hal. Jadi meski beban kamu sangat berat saat ini, tetapi sebenarnya ini ringan untuk Gemini. Gemini sangat mampu dan capable di bidangnya, capable dalam kehidupan, capable dalam segala hal. Gemini di sini tidak perlu khawatir, karena apapun masalah yang kamu hadapi, kamu bisa nyelesain kok. Pelan tapi pasti, slow but steady ya. Semuanya bisa kamu lewati, walaupun di sini memang kelihatannya kerja kerasnya juga ekstra. Five of Wands. Kelihatan memang kerja kerasnya juga sangat ekstra di sini Gemininya. Nah, oke. The last card kita lihat
kelihatan memang kompetisi, kamu benar-benar memperjuangkan hidup kamu luar biasa di sini ya, demi seseorang yang kamu sayangi. Dan be still, makanya seperti yang saya bilang bahwa kamu harus kalau bisa banyak diam tetapi berjuang. Flow like water. Jadi flow like water di sini lebih ke yaitu tadi jalani. Kamu dengan dia, kamu dengan seseorang ini memang sudah mungkin, let's say kalian ini adalah takdir kamu. Kenapa takdir memilih kamu untuk menemani dia? Karena kamu mungkin yang bisa merubah dia menjadi sesuatu hal yang sangat baik dan lebih baik dari saat ini. Flow like water, mungkin kamu harus kayak bisa mengikuti, tetapi tidak mengikuti secara prinsip, tetapi kayak dirimu bisa kayak lebih sabar, lebih mateng, seperti kamu bisa mengalah dan bisa mengerti dia gitu loh. Water itu kan punya karakter tersendiri, air itu. Tetapi pada saat dia masuk ke gelas, dia bisa kayak jadi seperti bentuknya seperti gelas. Pada dia masuk ke sesuatu yang berbentuk segitiga, dia bisa kayak segitiga. Maksudnya dia biar benar-benar bisa mengerti pasangannya dengan banyak karakter dia. Dan dirimu mampu untuk ini. Dirimu mampu untuk ini. Dan the last card, health check up. Dan di sini kayaknya ada diingatkan untuk si Gemini untuk sering saat ini mungkin kamu lagi nggak enak badan atau sering nggak enak badan, maka sebaiknya kamu mungkin sering pergi ke dokter untuk mengetahui kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, dan perlu sekali kamu sehat, sweet treat ya. Dan seenggak-enggaknya kamu bisa melakukan sesuatu hal yang terbaik untuk tubuh kamu biar kamu nggak semakin stres. Karena di sini kenapa kamu mengalami ini, karena sebenarnya ini juga treatment dari Tuhan, dari semesta, untuk menjadikan kamu semakin dewasa dan semakin baik. Treatment untuk menjadikan kamu semakin paham atas hidup kamu, semakin paham atas mungkin peran yang mungkin kamu lakukan di dalam kehidupan kamu. Itulah kenapa takdir memilih kamu. Oke, pile C. Oke, to the sea. For Gemini, pile C ya. To the sea. Saat ini hidup kamu mungkin lagi menghadapi ujian yang sangat berat sepertinya. Saat ini kamu seperti di tengah lautan, tetapi hebatnya di sini kamu naik perahu kertas. So, yang mungkin kamu merasa tidak mampu, sebenarnya kamu mampu melaluinya, dan di sini kamu tidak tenggelam. Kamu memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Jangan merasa kamu tidak mampu. Ini ada hal-hal yang tidak masuk akal mungkin akan terjadi pada kamu, dan di sini ada sosok gods atau mungkin leluhur kalau bisa dibilang yang mungkin menaungi kamu. Jadi apapun yang terjadi saat ini mungkin tidak masuk akal, kayaknya kamu akan mengalami proses spiritual awakening di sini, di mana akan ada kamu disadarkan dari hal-hal yang sebenarnya kamu nggak tahu selama ini, bahwa mungkin yang kamu lakukan selama ini tuh cenderung ada banyak hal yang masih mungkin kurang tepat ya sebagai hamba Tuhan. Oke, dengan kartu deck, kartu oracle card ya, dengan kita lihat di sini ada sorrow. Kita lihat lagi di sini transformasi. Jadi memang di sini kamu akan diubah hidup kamu dari sebuah penderitaan menjadi sebuah hal yang ibarat kata kesuksesan. Dan saat ini adalah transformasi hidup kamu yang mungkin kamu rasakan saat ini kayak berat banget, kayak tidak mudah banget, dan kayak nggak make sense banget. Nggak make sense-nya sudah banget nget-nget. Dan semua hal yang terjadi saat ini sama kamu tuh bener-bener kayak ngebebanin kamu luar biasa. Bener-bener kayak kamu tuh nggak tahu harus bagaimana. Tetapi kamu bisa gitu. Nggak kerasa kamu bisa menjalaninya. Di sini ada celebration. Di sini ada moment to moment, dan di sini ada turning in. Makanya saya bilang di sini adalah kamu ada spiritual awakening kamu. Di sini ada turning in yang bisa dibilang saat ini tuh kembalinya kamu di dalam semua penderitaan kamu saat ini yang kamu rasakan, kepedihan-kepedihan yang mungkin kamu dapati, kamu alami, kamu harus kembali deh, turning in. Dan saat ini sudah waktu kamu turning on, ya, menyalakan lampu spiritual kamu atau menyalakan jiwa kamu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Saya nggak bilang kamu nggak mungkin berdoa, kamu nggak pernah berdoa, no. Tetapi benar-benar kayak kamu lebih fokus untuk setiap perilaku kamu,
disinkronkan dengan batiniah kamu. So, sudah saatnya mungkin kamu banyak berbuat baik seirama dengan hati kamu, menjauhkan hal-hal dari sesuatu hal yang mungkin dilarang oleh tuntunan kamu atau keyakinan kamu. Karena turning on atau turning in di sini biar apa ya? Biar kesuksesan dan kebahagiaan itu segera kayak bisa kamu raih. Kalau kamu berani untuk bisa kembali dan berani untuk merubah hal-hal yang kurang baik di dalam diri kamu, maka hidup kamu akan sangat-sangat luar biasa di sini. Apakah kamu ingin di dalam titik ini aja? Enggak kan? Kamu ingin di titik sukses, di titik celebration di sini. Dan ini adalah saat ini adalah proses kamu bertransformasi. And the next step hidup kamu itu, kamu akan mengalami situasi di mana kamu tuh kayak bisa balance. Ujian itu akan terus, sahabat. Ujian tuh gak akan berhenti di sini aja selama kita bernafas. Ujian itu akan terus kita lalui dan kita terima. Silih berganti like siang dan malam ya. Susah senang selalu berganti dan beriringan. Tetapi bedanya kalau kamu bisa melalui transformasi ini, pada saat ujian-ujian berikutnya kamu tuh lebih tough, lebih kuat. Dan kamu gak gampang goyah, kamu sangat memahami bahwa ini rencana Tuhan yang sangat baik untuk kamu, sehingga kamu tidak perlu berbanyak berprasangka terhadap Tuhan dan hidup kamu. Di sini ada Four of Cups. Ini adalah kamu yang mungkin bisa dibilang saat ini mengalami kondisi kamu sangat putus asa, atau dirimu lagi kayak nggak tahu harus gimana, lagi kayak sedih banget, gundah banget, nggak tahu harus ngapain gitu ya. And Four of Wands, nah ini adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan keluarga sepertinya. Nah di sini yang kamu lakukan adalah saat ini lagi kayak melihat kamu tuh menjadi mungkin pusat inti dari keluarga. Kalau kamu misalnya merasa sedih, capek terus-menerus, itu nggak akan memberikan energi yang baik untuk keluarga kamu, untuk kehidupan kamu. Nah, kalau kamu ingin punya kehidupan yang baik dan settle, energi kamu itu energi yang baik ini dengan cara ini, dengan cara mungkin kamu banyak berdoa, kamu kayak mulai saat ini hidup tuh kayak banyak bermeditasi. Habis kerja mungkin aktivitas, luangkan waktu beberapa jam untuk dirimu berkomunikasi dengan Sang Pencipta, menyerap energi Sang Pencipta. Bisa dibilang itu mungkin ibadah yang mungkin muslim ibadahnya bisa 5 waktu, ditambahin sholat malamnya agak panjang dihirnya mungkin ya. Dan mungkin yang Kristen atau mungkin Katolik juga begitu, doa novenanya mungkin agak panjang lagi. Agama Buddha Hindu seperti itu. Jadi seperti kayak ada hal-hal yang mungkin sudah mulai kamu lakukan. Selain kamu bekerja secara lahiriah untuk duniawi kamu juga harus bekerja secara batiniah untuk batin kamu. Ya, untuk kedamaian kamu. Karena pada saat energi kamu itu sangat bagus, ya, inti itu adalah batin kamu. Jiwa kamu itu adalah inti dari semua hal, dari seluruh jasad kamu. Kalau ininya redup, maka semuanya kayak blunder, semuanya kayak capek, semuanya kayak mudah lelah dan kayak kamu gak yakin dengan hidup kamu. Tetapi kalau ininya terang, cahaya ini terang, besar, maka masalah apapun yang kamu hadapi, kamu bisa kayak menghadapinya. Karena dengan cahaya yang terang di dalam jiwa kamu, kayak kamu itu bisa melihat, oh masalah ini arahnya ke sini, oh masalah ini ternyata menegur aku atau menegur mungkin keluargaku atau begini, oh aku harus menyelesaikan dengan cara begini. Jadi kamu tuh bisa menyelesaikan semua masalah kamu moment to moment ya, in every moment of your life itu bisa kamu selesaikan. Karena kita nggak bisa berhenti dari masalah, karena masalah itu akan diadakan terus karena kita hidup di dunia. Kita adalah makhluk Tuhan yang memang dari situlah Tuhan ingin melihat kualitas kita. Gemini, kita lihat lagi. Di sini ada The Emperor ya. The Emperor ada kapasitas Gemini Pile C. Kekuatan kamu, ketangguhan kamu, keyakinan kamu, kepercayaan diri kamu, dan kemampuan kamu dalam segala hal itu luar biasa. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan untuk hidup kamu, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan untuk masa depan kamu. Di sini ada The High Priestess. The High Priestess di sini mengindikasikan seseorang yang sangat dekat kepada Tuhan. Di sini ada cahaya. Dia mendekati cahaya itu. Dia akan sangat lebih tenang kalau dia selalu dekat dengan cahaya itu. Saya analogikan cahaya itu adalah spiritual atau Tuhan atau sesuatu hal yang kamu yakini itu. Nah, dekatkanlah dirimu dengan cahaya itu terus. Kenapa? Kita lihat di sini ada Hierophant. Kamu akan selalu dapat petunjuk.
Selalu dapat petunjuk itu bagaimana? Pada saat kamu lagi nggak tahu harus bagaimana, kamu akan tahu yang mesti kamu lakukan. Selalu akan ada petunjuk, selalu akan ada penyelesaian di setiap permasalahan kamu. Dan akan ada pertolongan di setiap kesusahan kamu. Inilah Gemini yang PLC. Pasti kamu merasakan seperti itu. The Chariot, pada saat kamu selalu dekat dengan Tuhan dan selalu mendapat petunjuk, kamu bisa mengendalikan hidup kamu dengan baik. Di sini The Chariot ya, sosok seseorang membawa kereta sebenarnya. Ini adalah kehidupan kamu, bahwa hidup itu ada sesuatu, ada susah dan senang, ada baik dan buruk yang bisa kamu bawa dan beriringan dengan cara seimbang. Sehingga kamu tahu dan kamu akan tahu tujuan hidup kamu kemana. Pada saat kamu selalu dekat dengan cahaya kamu tahu tujuan akhir kamu kemana. Makanya kamu gak akan mau melakukan hal-hal yang mungkin wasting your time in this world. Atau wasting your time in your life. Jadi sesuatu yang kamu buang sia-sia untuk hidup kamu. So, kamu akan melakukan sesuatu hal yang selalu menguntungkan hidup kamu. Kamu tidak mau merugi hidup di dunia ini. So, kamu tidak akan melakukan hal-hal yang menjauhkan kamu dari cahaya ini. Hal-hal yang mungkin dilarang oleh Tuhan kita. Ya. So, the next card di sini ada Five of Cups. Even kamu kecewa, kamu tidak akan membalas kekecewaan itu dengan sesuatu hal yang tidak baik. So, kalau orang itu memang dekat sama Tuhan dan percaya Tuhan itu maha adil, kekecewaan itu akan kamu balas dengan kebaikan dan ketulusan. Justice. Disinilah keadilan yang bisa kamu jalankan untuk hidup kamu. Kamu tidak membalas orang-orang yang tidak baik itu dengan ketidakbaikan, tetapi membalas mereka dengan doa dan ketulusan. Akhirnya, keadilan-keadilan itu akan datang kepada kamu. Dan itu di luar kapasitas atau di luar yang kamu bayangkan. Sesuatu hal yang kayak di luar sesuatu hal yang mungkin sangat amazing, sangat luar biasa akan kamu dapatkan di dalam kehidupan kamu. So, saat ini yang kamu lakukan adalah Six of Pentacles. Banyak memberi, banyak bermanfaat bagi orang. Karena sebenarnya Tuhan percaya pada kamu bahwa kamu tuh kayak bisa punya kemampuan yang lebih dan bisa kayak ngasih manfaat ke banyak orang, ke keluarga kamu mungkin ya. Especially itu adalah mungkin di lingkup keluarga kamu tuh akan mempunyai berkah di situ. Kamu akan penuh berkah hidupnya. So, apapun yang terjadi, yang mungkin mereka menyakiti kamu, atau kamu mengalami penderitaan saat ini, atau mungkin kamu sudah melewatinya, karena kamu bisa melepaskan itu, kamu anggap bahwa kamu dengan merelakan itu, berarti kamu melepaskan energi negatif kamu, sehingga kamu mendapatkan energi positif kembali, ya, dari Tuhan, maka semuanya akan enak. Six of Pentacles adalah tanda charity, bersedekah atau berderma. Di sini, hidup kamu tuh seperti kayak memang bersedekah. Kalau kamu ingin happy, kamu harus ikhlas untuk ngasih kepada mereka yang mungkin, even orang itu mungkin tidak baik sama kamu, even orang itu mungkin menyakiti kamu tetap baik. Disinilah anugerah besar akan dikasihkan kepada Gemini PLC. Six of Wands. Nah, di sini kemenangan akan kamu dapatkan, kesuksesan akan kamu dapatkan sebentar lagi. Jika kamu yang sudah di titik ini, congratulations ya. Tapi kalau mungkin kamu yang belum di titik ini, itu tadi, kembali untuk bisa menjadi sosok hamba yang bisa dipercaya Tuhan untuk ngasih dikasih sesuatu hal titipan. Kamu tuh dititipkan sesuatu hal-hal yang indah, hal-hal yang baik di dalam diri kamu untuk kamu manfaatkan menjadi hal-hal yang baik pula. Sehingga di sini kamu bisa merasakan substansi berkah per detilnya, per substansinya ya, per poinnya maksud saya. Jadi kamu akan merasakan itu. Dan biasanya kalau kita ngasih sesuatu hal yang baik kepada dunia 1 poin, semesta itu akan menggantinya berpoin-poin lebih, berjuta-juta poin. So, jangan biarkan kamu menjadi orang yang dendam atau menjadi orang yang mudah sakit hati, yang berlarut-larut. Tetapi saat ini sudah waktunya. Jadikanlah kamu seperti bunga mekar. Kamu tidak peduli siapapun yang mencium bunga itu, even itu orang jahat, orang baik, tapi kamu tetap mekar untuk mereka. Itulah hidup kamu. Kenapa takdir memilih kamu? Karena kamu ada layak untuk menjadi peran utama di dunia hidup kamu. Dan kamu layak untuk menjadi seseorang yang luar biasa. So, kamu harus bisa lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih kuat untuk saat ini. Jika ini semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Gemini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.